Penerapan teori belajar. Anak merupakan manusia yang masing-masing memiliki keunikannya yang berbeda, sehingga dalam penerapan pembelajarannya juga berbeda nih guys. Maka guru harus memahami berbagai teori dan penerapannya untuk mewujudkan peserta didik yang dapat bersaing dan mengikuti perkembangan zaman. Nah, jadi mari kita simak pembahasan mengenai berbagai teori berikut ini. Penerapan belajar behavioristik. Nah, jadi guys, teori behavioristik ini adalah teori yang berhubungan dengan bagaimana membentuk dan merubah perilaku anak sesuai dengan apa yang guru harapkan. Nah, teori ini berkaitan dengan bagaimana stimulasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan sehingga menghasilkan perubahan perilaku pada anak. Nah, kunci dari behavioristik dalam membentuk perilaku adalah dengan membentuk, memodifikasi, dan mengkondisikan. Sebelum itu, kenalan dulu yuk sama tokoh behavioristik. Yang pertama, Ivan Pavlov dengan teori classical conditioning, di mana classical conditioning ini percaya bahwa insting seorang manusia akan menghasilkan suatu perilaku atau disebut dengan unconditioned stimulus, karena perilaku yang muncul tanpa perlu stimulasi dapat disebut juga dengan unconditioned response, yang bisa saja baik atau buruk. Namun, untuk menghasilkan suatu respon sesuai harapan atau conditioned response, maka guru harus memberikan stimulus yang sesuai atau disebut dengan conditioned stimulation. Masih dengan teori classical conditioning, di mana Edwin Guthrie mengembangkan teori classical conditioning dengan berpikir bahwa stimulus yang hanya diberikan sekali akan bersifat sementara, sehingga akan berbeda hasilnya jika stimulus diberikan secara berulang-ulang. Berlanjut dengan teori operant conditioning dari B.F. Skinner, di mana baik buruknya stimulus akan menghasilkan suatu pengaruh respon pada seorang individu, sehingga guru harus memahami hubungan antara stimulus yang diberikan dan konsekuensi atau respon yang muncul dari seorang individu tersebut. Lanjut dengan Edward L. Thorndike, di mana dia dengan teori connection-nya berkata bahwa perilaku akan menghasilkan koneksi-koneksi dari stimulus dan respon yang didasarkan dengan percobaan atau trial error. Berikut penerapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran anak usia dini. Nah, teman-teman tahu kan kalau misalkan anak suka sekali bermain. Nah, itu merupakan insting seorang anak yang disebut dengan unconditioned stimulus. Namun, ia harus pergi berangkat sekolah. Nah, setelah itu dia merasa tidak senang. Itu disebut dengan unconditioned response. Nah, tapi setelah ia sampai di sekolah, ia mendapati guru yang memberikan senyuman yang ramah, serta mengajak anak itu belajar sambil bermain dengan berbagai media. Itu disebut dengan conditioned stimulus, yang dikondisikan oleh guru agar anak nyaman dengan guru. Nah, akhirnya, setiap anak berangkat sekolah, berulang-ulang ia selalu memikirkan guru yang baik dan mainan yang banyak, serta belajar yang menyenangkan. Nah, itu disebut dengan conditioned response, di mana respons yang diharapkan oleh guru tertanam di anak. Selanjutnya, dalam membentuk perilaku anak, guru bisa menerapkan reinforcement atau penguatan dan feedback, serta punishment atau hukuman yang bersifat positif maupun negatif. Nah, berikut salah satu gambaran yang akan diterapkan. Yang pertama, positive reinforcement atau memberikan stimulus yang menyenangkan pada anak. Saat anak dapat mengerjakan tugasnya dengan baik, orang tua atau guru bisa memberikan feedback positif pada anak, sehingga akan memotivasi anak untuk terus belajar. Yang kedua, negative reinforcement atau memberikan stimulus yang buruk, di mana saat anak dapat mengerjakan tugasnya dengan baik, orang tua membebaskan anak untuk bermain gadget, karena tugasnya sudah tercapai dengan baik. Anak memang akan terus terpacu belajar, namun hanya karena ia bisa mendapatkan kesenangan di gadget. Yang ketiga yaitu positive punishment atau memberikan hukuman yang baik bagi anak. Nah, di mana saat anak sedang bermain seluncuran dan tidak berhati-hati, guru hanya bisa menasehatinya untuk tetap berhati-hati dalam bermain seluncuran. Namun, dikala anak terjatuh,
itu merupakan hukuman karena dirinya sendiri. Nah, setelah itu anak akan lebih berhati-hati dalam bermain. Yang terakhir, negative punishment atau memberikan hukuman yang buruk bagi anak, di mana saat anak bermain seluncuran dengan tidak berhati-hati, guru mengajak anak untuk masuk ke dalam kelas dan duduk berdiam diri. Nah, akhirnya memang anak tidak bermain lagi dengan ceroboh. Dan anak bisa berpikir bahwa ia akan lebih berhati-hati agar diperbolehkan bermain kembali. Penerapan belajar kognitivistik. Teori kognitivistik merupakan teori yang bisa disebut dengan model belajar perseptual, di mana anak belajar dengan berpikir secara kompleks agar dapat menerima, mengorganisir, dan menyimpan suatu informasi, dan bagaimana mereka mengolah suatu informasi sesuai dengan pemahaman diri mereka. Kenalan yuk sama tokoh-tokoh kognitivistik. Jean Piaget berpikir bahwa belajar terdiri dari 3 tahap, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Yang pertama, asimilasi adalah proses penyatuan informasi baru ke dalam pikiran yang telah dimiliki seorang individu. Dilanjutkan dengan akomodasi, yaitu penyesuaian pengetahuan karena ada informasi baru. Lalu yang terakhir, ekuilibrasi, di mana penyeimbangan antara asimilasi dan juga akomodasi. Nah, di mana proses belajar ini harus disesuaikan dengan tahapan kognitif peserta didik. Lalu, David B. Ausubel mengatakan bahwa ada 2 jenis belajar, yaitu meaningful learning, merupakan proses menghubungkan informasi baru dengan pemahaman sendiri, dan rote learning yang merupakan kegiatan menghafal, karena ia berpikir bahwa anak akan menerima dan menguasai walau tanpa makna dengan menghafal. Dan hasilnya anak bisa mengkomunikasikan materi yang ia pahami kepada teman lainnya. Tokoh yang ketiga yaitu Jerome S. Bernard, di mana ia mengembangkan model belajar discover learning, di mana pendidik memberikan kesempatan kepada anak untuk mengeksplorasi dan menyimpulkan apa yang ia dapat, yang diharapkan dapat mengembangkan keterampilan kreatif dan inovatif pada anak. Tokoh kognitivistik terakhir yaitu Robert M. Jachna, di mana Jachna mengemukakan teori pemrosesan informasi atau information processing. Dalam teori ini, belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Lalu, bagaimana cara untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berpikir anak dengan teori kognitivistik? Berikut pengaplikasian teori belajar kognitivistik. Misalnya, jika seorang guru ingin mengembangkan pengetahuan anak tentang hewan kupu-kupu, maka berikut cara teori kognitivistik dalam mengembangkan pengetahuan anak. Seorang anak belajar berdasarkan contoh yang ia lihat dan pengalaman aktif yang ada di kehidupan sehari-harinya. Maka, guru dapat mengajak anak melakukan observasi terhadap lingkungan, bukan memberitahu, namun mendorong anak untuk berpartisipasi. Misalnya, mengajak anak memperhatikan kupu-kupu yang ada di sekitar lingkungannya. Nah, dari hasil observasi itu, siswa bisa menjelaskan apa yang ia dapatkan dengan mengkonstruksikan pemahaman mereka terhadap pemikiran mereka sendiri, yaitu misalnya saat seorang anak bisa bercerita seperti apa dan bagaimana kupu-kupu yang ia lihat. Hingga pada akhirnya, teori belajar kognitif ini mengedepankan proses belajar anak, hingga anak mengenal bagaimana lingkungannya secara mendalam. Penerapan belajar konstruktivistik. Konstruktivistik adalah teori yang mengatakan peserta didik belajar dengan membangun pengetahuan daripada hanya secara pasif menerima informasi. Misalnya, di saat seseorang mengalami peristiwa dan merenungkan pengalaman itu, maka mereka membangun representasi mereka sendiri dan mengaitkan informasi baru ke dalam pengetahuan atau skema yang sudah ada di pikirannya sebelumnya. Nah, jika kognitivistik mengarahkan anak untuk mencari pemahaman mereka sendiri, maka konstruktivistik lebih daripada itu, di mana pengetahuan yang didapatkan oleh anak dengan belajar konstruktivistik akan membuahkan hasil pemahaman baru yang diintegrasikan ke dalam kehidupan mereka. Yuk guys, kenalan dengan tokoh konstruktivistik. Menurut Jean Piaget berpikir bahwa belajar konstruktivis ini menekankan pada pemahaman seseorang yang berhubungan dengan logika dan konstruksi pengetahuan yang tidak didapatkan secara langsung di lingkungan.
Pengetahuan yang dikonstruksi berasal dari hasil refleksi dan koordinasi kognitif pikiran internal seseorang. Sedangkan menurut Vygotsky, ada dua bagian dalam belajar konstruktivis, di mana konstruktivis mengacu kepada pengalaman yang dimiliki oleh anak, setting lingkungan yang mendukung dalam melakukan problem solving, serta adanya pendekatan scaffolding yang merupakan pemberian bantuan guru untuk memberikan petunjuk, arahan, dorongan pada anak untuk menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Berikut penerapan teori belajar konstruktivistik dalam pembelajaran anak usia dini. Nah, misalnya seorang guru PAUD ingin anaknya bisa menulis dan membaca. Alih-alih memulai dengan memperkenalkan pensil dan buku bahkan huruf yang harus ia tulis, dalam belajar konstruktivis, guru membangun representasi siswa dengan membangun pemahaman simbol dan bunyi huruf kepada anak dengan berbagai media yang menyenangkan. Hasil dari refleksi tersebut membuat anak mengaitkan pengetahuannya tentang huruf dan bunyi huruf di saat ia membuka satu buku dan mengenal bunyi dan bentuk simbol huruf tertentu di dalam buku itu. Penerapan belajar humanistik. Teori belajar ini berfokus pada manusia yang menjalaninya. Teori belajar ini berpandangan bahwa seorang anak memiliki otoritasnya sendiri untuk memilih apa yang ia ingin pelajari dan apa yang anak butuhkan, sehingga mereka belajar dengan baik sesuai dengan minatnya. Karena menurut teori ini, jika seorang anak menyukai apa yang ia pelajari, maka ia ingin terus mendalami dan mencoba hal-hal baru yang berkaitan dengan apa yang ia minati. Teori ini didasarkan pada pemikiran salah satu tokoh psikologi humanisme, yaitu Abraham Maslow dan juga Carl Rogers. Teori yang disebut dengan hierarki kebutuhan, yang pertama yaitu kebutuhan fisik, yang kedua kebutuhan keamanan, yang ketiga kebutuhan akan dicintai, yang keempat kebutuhan akan dihargai, yang kelima adalah aktualisasi diri. Yang pertama, kebutuhan fisik, di mana seorang manusia membutuhkan makan, minum, tidur, dan bernafas sebagai dasar kehidupan. Jika kebutuhan ini sudah terpenuhi, maka kebutuhan lain akan meningkat kepada kebutuhan keamanan, di mana manusia membutuhkan keamanan diri, pekerjaan, bahkan kesehatan. Jika ia sudah merasa aman, maka ia akan membutuhkan rasa cinta dari teman dan juga keluarga. Dan setelah kebutuhan akan cinta terpenuhi, maka seseorang memiliki keinginan untuk dihargai, di mana ia juga bisa dapat menghargai diri sendiri, percaya diri, mendapat respek, dan memberikan respek pada orang lain. Maka, seorang itu atau manusia itu dapat mengaktualisasikan dirinya dengan memiliki moral yang baik, kreativitas, dapat memecahkan masalah, dan menerima sebuah kenyataan hidup. Berikut salah satu penerapan teori belajar humanistik dalam pendidikan anak usia dini. Seorang guru tidak bisa memaksa seorang anak usia dini untuk melakukan tugasnya, maka sebelum itu guru bisa memberikan pilihan kepada siswa untuk memilih kegiatan yang ingin dia lakukan, karena hal tersebut akan mendorong anak untuk berkomitmen menyelesaikan tugasnya dengan baik. Guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman dengan menyiapkan kegiatan dan media belajar yang baik dan menciptakan bonding antar guru dan anak agar anak merasa nyaman. Baik, sekian dari saya, Vivi Fatiatur Rahma, membahas mengenai teori belajar dan penerapannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.